bagi kita semua. Selamat siang. Kurang semangat, saya ulangi. Selamat siang bagi kita semua. Terima kasih kepada saudara para audiens yang telah hadir. Sekarang kita lanjutkan presentasi Project Citizens kita. Yang sekarang ini adalah kelompok 3 dari reguler B 2012 jurusan PPKN. Nah, sekarang kelompok 3 memiliki tema yaitu menurunnya sikap bela negara. Tanpa berpikir panjang lagi, mari kita sambut dan persilahkan kelompok 3. Kepada kelompok 3 kami persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen dan kawan-kawan yang kami sayangi. Kami dari kelompok 3 Project Citizen jurusan PPKN Fakultas Ilmu Sosial Istanbul 2012 akan menampilkan Project Citizen kami tentang menurunnya sikap bela negara. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Tobas Asranmani dari Siriga. Nama saya Feni Hairani dari Kota Medan. Nama saya Ferdi Tanggang dari Samasin. Nama saya Laurentus Lumendal dari Sidikarang. Nama saya Nurpadila dari Kota Medan. Nama saya Dean dari Siantar. Nama saya Samuel Gio Tagal dari Kota Medan. Nama saya Anton dari Kota Medan. Nama saya Lestari dari Labuan Batu. Oke, terima kasih. Demikian perkenalan kami. Sebelum masuk pada panel, kami akan menampilkan yel-yel kami terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Demikian yel dari kami. Selanjutnya kita akan memasuki penjelasan panel. Untuk panel pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Tobas Asranmani, dan saudara Laurentus dan saudari Nurpadila. Terima kasih. Selamat menyaksikan.
Oke, terima kasih. Jadi kami dari kelompok 3 membahas tema wawasan dan tentara dengan mengambil judul menurunnya sikap bela negara kita. Jadi terlebih dahulu saya akan mendefinisikan dulu tentang bela negara. Jadi bela negara adalah sikap setiap warga negara untuk melindungi, mempertahankan, bahkan melestarikan segala apapun yang ada dalam sebuah negara. Sikap bela negara harus dimiliki atau bersifat mutlak terhadap setiap warga negara. Jadi unsur-unsur bela negara ada 5. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Contoh-contoh bela negara yang secara kecil kita bisa saksikan, yang pertama adalah melestarikan budaya. Yang kedua, belajar dengan rajin, terus sebagai para pelajar. Yang ketiga, taat akan hukum dan aturan negara. Yang kelima, mencintai produk-produk dalam negeri. Jadi unsur contoh-contoh bela negara ini secara sadar atau tidak kita sadari, sesungguhnya pada suatu saat kita bisa mengaplikasikannya, tapi pada suatu saat pula kita bisa melanggarnya. Jadi untuk permasalahan kali ini kami akan mengambil contoh permasalahan dalam konteks bela negara. Yang pertama yaitu melestarikan budaya Indonesia. Yang kedua, mencintai produk-produk dalam negeri. Ini penting menurut kami untuk dibahas, terkhusus bagi kita kalangan mahasiswa generasi penerus bangsa. Untuk lebih detailnya, untuk menjelaskan kedua permasalahan itu akan selanjutnya dilanjutkan oleh saudara Lorentus. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara Toba yang mempersilahkan saya untuk lanjutkan presentasi kami dari panel pertama. Jadi di panel pertama saya akan menjelaskan mengenai permasalahan kami yang pertama, yaitu hilangnya budaya bangsa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki beragam budaya, atau bahkan secara luasnya negara Indonesia adalah negara pertama di dunia ini yang memiliki banyak budaya. Dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa banyaknya budaya dan kebudayaan Indonesia nyaris hilang atau bahkan diklaim oleh bangsa asing. Menurut informasi dari situs www.change.org bahwa situs ini merilis ada sebanyak 33 kebudayaan bangsa Indonesia yang diambil atau diklaim oleh negara lain. 21 diantaranya diklaim oleh negara Malaysia. Dapat saya bacakan beberapa, yaitu naskah kuno dari Riau yang diklaim oleh pemerintah Malaysia, alat musik angklung yang diklaim oleh pemerintah Malaysia, dan lagu Bengawan Solo yang diklaim oleh warga negara Belanda, dan masih ada banyak lagi. Tentu hal ini terjadi karena ada penyebabnya. Jadi kami di sini dapat menyimpulkan 3 penyebab. Yang pertama itu lemahnya nasionalisme, yang kedua arus globalisasi yang deras dan lemahnya nasionalisme itu, yang ketiga adalah mental dan mental. Jadi penyebab pertama itu lemahnya nasionalisme. Seperti yang kita tahu bersama bahwasanya nasionalisme itu adalah kecintaan kita terhadap budaya kita sendiri. Namun melihat kondisi yang sekarang, bangsa Indonesia kurang mencintai budaya-budaya atau hasil karya yang ada di Indonesia, sehingga bangsa lain dapat dengan mudah mengambil budaya bangsa Indonesia. Seperti contoh pada anak-anak zaman sekarang, anak-anak cenderung lebih senang bermain gadget atau komputer daripada permainan tradisional seperti congklak, enggrang, dan lain sebagainya. Oke, pada penyebab yang kedua itu arus globalisasi yang deras dalam lemahnya nasionalisme itu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pertarungan budaya dunia ini adalah terjadi dalam globalisasi itu. Apabila kita tidak menjaga budaya kita, maka budaya kita yang sangat banyak tadi bisa diambil oleh negara lain. Seperti halnya dari pakaian, bangsa Indonesia lebih senang menggunakan produk dari negara lain daripada produk-produk yang hasil bangsa Indonesia sendiri, seperti halnya batik, seperti itu. Yang ketiga adalah mental gender. Mental gender ialah bangsa Indonesia cenderung lebih senang menggunakan produk-produk dari luar daripada produk yang ada dalam negeri. Melihat dari sumber yang di sini, tentu diharapkan ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudari Nurfadila. Terima kasih kepada saudara Lorentus. Saya akan melanjutkan permasalahan kedua, yaitu lunturnya kecintaan terhadap produk Indonesia.
Fokus masalah yang kami ambil adalah makanan karena pada saat ini pemuda sangat menyukai produk asing dibandingkan produk Indonesia sendiri. Menurut berita dari Republika bahwasannya Guru Soekarno Putra merasakan miris karena para pemuda lebih menyukai produk asing dibandingkan produk Indonesia. Hal senada juga dirasakan oleh salah satu kepala daerah di Indonesia. Dia mengatakan bahwa para pemuda sekarang ini lebih kecanduan terhadap produk asing dibandingkan produk Indonesia. Dan sekarang ini remaja lebih suka mendatangi restoran asing dibandingkan dengan restoran tradisional. Tidak hanya itu, dalam fasilitas pariwisata juga mereka lebih mengutamakan bahasa asing dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Menurut koran Kompas bahwasannya PT Fast Food Indonesia melakukan ekspansi atau penambahan 20 gerai sampai 30 gerai dalam setahun di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi para pemuda mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Cukup saya kira. Sekian, demikianlah panel pertama. Untuk Bapak dosen kami persilakan untuk memberi pertanyaan. Baik, mau diperhatikan. Baik, terima kasih. Presentasinya cukup baik, ya. Hanya saja yang agak mengganggu pikiran saya tentang hilangnya kebudayaan. Kata hilangnya ini sebenarnya apa hilang? Hilang atau memudar? Hilang. Kalau hilang itu tidak ada lagi kan? Nah, itu hilang. Dia masih ada, hanya saja ada yang mengklaim lebih dulu, ya kan? Nah, jadi hilangnya kebudayaan itu, kalau saya sih bilang kata hilang itu tidak pas di situ. Ya. Persoalan budaya yang sama-sama kita ketahui bahwa banyak budaya antar negara kita yang satu serukun Asia Tenggara itu mirip. Pertanyaannya itu kenapa sebenarnya? Kenapa bisa yang kalian sebut hilang dan diklaim orang? Ya. Artinya begini, kenapa di sana juga ada, kenapa di sini juga ada? Terus siapa sebenarnya yang punya? Nah, siapa aslinya yang punya? Misalnya, ya ini nggak usah terlalu apa kali ya, supaya membuka ini saja. Saya kasih contoh ya, yang gampang. Indonesia mengklaim silat adalah olahraga asli. Tapi di mana-mana di Asia, daerah Asia ini semua punya silat. Terus siapa yang aslinya? Nah, kira-kira kan begitu nih. Sama kan? Angklung, Malaysia juga punya angklung. Wayang itu seperti di Bali ada namanya apa? Baron ya? Yang apa itu yang seperti Cina? Barong, ya, Cina barongsai. Kalau yang di Bali apa namanya? Nah, itu juga ada. Ya, barong. Itu juga ada. Persoalannya kadang-kadang kita merasa kita punya. Nah, kalau yang mengatakan hilang atau mengatakan diambil orang, pertanyaan saya, bisa nggak kalian memberi argumen bahwa itu memang benar punya Indonesia? Bisa paham kira-kira, ya kan? Oke, itu dulu. Oke, terima kasih kepada Bapak yang Oke, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan pertanyaan. Saya akan mencoba menjawab.
Yang pertama pada penggunaan kata hilangnya budaya Indonesia. Memang benar apa yang Bapak bilang, tapi kami di sini menafsirkan kenapa itu disebut hilang. Mengutip pada pandangan Lani LMK mengatakan bahwa penafsiran itu bisa tergantung pada konteks pemahaman ataupun kondisi sebuah bangsa kan seperti itu. Jadi kami mengambil kata hilang begini Pak, karena sebuah kebudayaan yang sesungguhnya dari dulu sudah ada melekat terhadap sebuah di dalam suatu masyarakat, ketika itu diklaim ataupun dilestarikan di negara lain atau bangsa lain, kami merasa itu sebuah kehilangan nilai-nilai kearifan lokal yang memang sangat substansi. Jadi kenapa kami menggunakan kata hilang Pak? Sesungguhnya ini membuat sebuah kecemasan. Kalau kami mengatakan sebuah memudahnya, kami rasa tidak cukup Pak, karena memang banyak seperti yang telah kami paparkan tadi, ada sekitar 33 Pak yang ada dari budaya Indonesia yang diklaim negara lain. Jadi kami merasa kata hilang itu sebenarnya menunjukkan bahwa tingkat keprihatinan yang lebih tinggi Pak. Jadi kenapa kami gunakan pada hilang? Itu yang pertama. Yang kedua Pak, bagaimana dengan adanya kesamaan berbagai daerah ataupun antar bangsa negara terus Asia Tenggara yang memiliki kesamaan. Jadi apakah kita bisa membuktikan itu memang milik kita? Maka sesungguhnya Pak, kami akan melanjutkan pada panel ketiga 2, 3, dan 4 bahwa untuk membuktikan itu, apakah itu milik kita adalah kami mendorong peran pemerintah daerah Pak. Kenapa? Karena banyaknya budaya itu, banyaknya nilai-nilai kearifan lokal itu sesungguhnya ada di daerah gitu Pak. Jadi ketika proses cagar budaya, perlindungan cagar budaya selama ini cenderung diserahkan pada pusat Pak, jadi disitulah letak kehilangan momentum. Jadi seolah-olah ketika menunggu pusat untuk mengurus itu, daerah yang cenderung misalnya berbatasan dengan negara lain lama untuk mengurus itu Pak. Jadi untuk panel selanjutnya nanti kami mendorong pemerintah daerah untuk melakukan itu, sehingga daerah kalau memang itu budaya sebuah daerah langsung dilestarikan, langsung dihidupkan, sehingga tidak ada klaim-klaim lagi Pak. Demikian, terima kasih. Kalau demikian, yang hilang apa, yang diklaim apa? Karena penggunaan kata hilang menurut Anda itu berbeda dengan diklaim. Apa contoh budaya yang hilang, yang dilestarikan di luar, yang di Indonesia itu sudah tidak ada? Oke, terima kasih Pak. Misalnya lagu Sayangi itu kan Pak. Jadi ketika diklaim dalam konteks bisa juga Pak, dalam lagu Sayangi itu ketika diklaim oleh Malaysia, dan ketika itu ada pada sebagai contoh memang dimenangkan oleh Malaysia, jadi kita Indonesia merasa itu bukan milik kita lagi Pak. Jadi ada sebuah kekalahan misalnya ketika itu kan sudah diklaim Malaysia dan itu bukan Indonesia. Kenapa? Untuk apa lagi kita lestarikan di situ Pak, di Indonesia, karena memang sudah diklaim oleh Malaysia dan dianggap sah, bahkan didaftarkan Malaysia sebagai warisan mereka Pak. Jadi itu yang dikatakan hilang, karena memang hilang pengakuannya dari kita, karena memang diklaim negara lain. Bagaimana dengan diklaim? Mengenai diklaim itu Pak, misalnya tentang Undang 9 Pak, diklaim arti dalam proses belum ada masih ada konflik atau pertentangan apakah itu milik Indonesia atau negara lain. Jadi itu dikatakan klaim belum ada pemilikan yang sah gitu Pak. Ketika memang dikatakan orang itu milik negara lain dan didaftarkan pada warisan dunia UNESCO, kita merasa itu bukan milik kita, maka hilanglah contoh budaya itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian pemaparan kami dari panel pertama. Untuk panel kedua akan dilanjutkan oleh saudara Feni dan saudari Feni dan saudara Freddy. Terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya kepada rekan-rekan kami tadi, Toba, Laurentus, dan Nurfadilah. Di sini kami akan melanjutkan presentasi kami panel kedua yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Feni Hairani, dan teman saya, Trendy. Di panel kedua ini kita akan membahas tentang kebijakan alternatif. Nah, sehubung dengan tadi kita di panel pertama sudah membahas tentang permasalahan, yaitu hilangnya budaya Indonesia, dan yang kedua lunturnya kecintaan terhadap produk Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas tentang permasalahan yang pertama, yaitu hilangnya budaya Indonesia.
Oke, dengan adanya permasalahan tersebut di Indonesia, maka pemerintahan di Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan alternatif. Nah, di panel kami ini ada 2 poin yang akan kami bahas. Oke, kita masuk saja kepada poin yang pertama, yaitu pemerintah dalam hal ini menerapkan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang membahas tentang cagar budaya. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, di dalamnya mengatur beberapa hal, yaitu yang pertama tentang pendaftaran, penetapan, registrasi cagar budaya nasional, penghapusan, pelestarian, pengelolaan, perlindungan, penyelamatan, dan yang terakhir ada pengamanan. Nah, jika hal-hal tersebut kita kaitkan dengan kewenangan yang diberikan pemerintahan Indonesia terhadap pemerintahan daerah, nah hal-hal tersebut bisa kita lihat dalam pasal 18 sampai dengan 103, yang di situ langsung bisa kita lihat bagaimana peranan pemerintah daerah terhadap cagar-cagar budaya yang ada di daerahnya masing-masing, yang terkhususnya kepada gubernur, bupati maupun wali kota. Kita langsung bahas ke poin yang kedua tentang permasalahan hilangnya budaya Indonesia. Nah, dalam hal ini Indonesia melakukan kerjasama dengan UNESCO, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Indonesia mendaftarkan cagar-cagar budaya yang ada di Indonesia ke UNESCO. Nah, kita tahu kan di Indonesia ini sangat banyak budaya dan sangat beragam. Nah, oleh sebab itu kita harus melakukan beberapa langkah dan tindakan agar cagar budaya kita itu tetap dilindungi dan dilestarikan di Indonesia. Nah, di sini kami mengutip dari sumber http://national.kompas.com, yaitu sebanyak 26 cagar budaya Indonesia yang telah didaftarkan ke UNESCO. Nah, di mana 13 cagar budaya diantaranya itu sudah menjadi warisan dunia gitu kan. Nah, apa tujuannya? Tujuannya itu dengan kita mendaftarkan cagar budaya Indonesia ke UNESCO, maka cagar budaya yang ada di Indonesia bisa terhindar dari klaim ataupun klaim dari negara-negara lain. Nah, dengan begitu, selain itu kita juga bisa mengadakan kerjasama dengan UNESCO untuk melindungi cagar budaya yang ada di Indonesia. Dan yang sangat paling pentingnya itu, dengan kita mendaftarkan cagar budaya kita yang ada ke UNESCO, maka cagar budaya yang ada di Indonesia itu bisa diakui di mata dunia dan menjadi warisan dunia. Nah, demikianlah pembahasan saya tentang kebijakan alternatif menghadapi permasalahan poin pertama, yaitu hilangnya budaya Indonesia. Untuk poin yang kedua, lunturnya kecintaan terhadap produk Indonesia, saya serahkan kepada teman saya, Premis Tanggal. Saya bersiap. Baik, terima kasih kepada Saudari Penerani. Saya akan melanjutkan itu kebijakan alternatif yang dibuat pemerintah dalam mengatasi lunturnya kecintaan terhadap produk Indonesia. Pemerintah telah membuat beberapa alternatif dalam mengatasi lunturnya kecintaan terhadap produk Indonesia, itu dalam Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014, yaitu diatur dalam asas yaitu kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat. Kementerian Perdagangan juga membuat suatu kebijakan, itu membatasi suatu produk impor masukkan dalam negeri. Itu yang kedua. Menteri Perdagangan juga sudah membuat pemberhentian monjak terhadap pemasukan Indonesia. Yang juga Menteri Aparatur Negara meminta kepada seluruh pejabat negara, itu seperti TNI, Kabinet Kerja, Panglima, TNI, baru Polri, untuk meminta dalam satu pertemuan untuk mengkonsumsi produk-produk dalam negeri. Sini juga ada kebijakan dari pemerintah Wali Kota Semarang, ini pantas kita apresiasi, karena di dalam pemerintahan Kota Semarang diwajibkan dalam setiap hari Jumat itu minum jamu produk dalam negeri. Hal ini bisa meningkatkan persaingan dalam barang-barang terhadap luar negeri. Demikian dari panel 2. Selanjutnya kami silakan kepada Dewan Juri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kebijakan alternatif.
Jadi kalian mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah sekarang itu adalah satu kebijakan alternatif dengan mengumpulkan semua data-data, semua budaya. Kalau menurut saya itu bukan alternatif, itu memang harus standar yang harus dipakai, yang dikerjakan oleh negara untuk menyelamatkan. Itu standar, mendaftarkannya ke lembaga-lembaga begitu. Karena sudah hilang, karena sudah kejadian, baru kita sadar kan itu. Nah, apakah menurut kalian sudah maksimal yang dilakukan pemerintah kita terhadap yang disebut cagar budaya atau produk-produk atau budaya kita untuk mendaftarkan semua, mengingat begitu banyaknya ini, dan berapa yang sudah menjadi benar-benar milik. Karena kalau kita nanti melihat dari sisi kenapa bisa hilang, kenapa yang kalian sebut itu bisa di persoalan pertama, dari hak kekayaan intelektual itu sendiri ada yang menyatakan siapa yang mendaftar duluan. Sebenarnya saya tadinya kepingin jawaban kalian itu. Kemudian, nah ini kita sudah menyadari bahwa ada ininya, dan kalian menyebutkan bahwa usaha atau alternatif. Ya. Nah, menurut kalian apakah sudah maksimal yang dilakukan pemerintah terhadap kebijakan alternatif ini? Kalau kira-kira sudah, berarti tidak ada jawabannya, ya sudah, gitu ya. Kalau belum, bagaimana menurut kalian seharusnya? Nah, mungkin itu dulu. Oke, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Fahmi Siregar. Nah, jadi seperti yang Bapak bilang tadi, mungkin yang kami maksud di sini belum semua, Pak. Di sini kan kami tadi sudah mengutip dari sumber kami dari internet gitu kan. Jadi di sini kami menyebutkan sebanyak 26 cagar budaya di Indonesia yang sudah didaftarkan tapi belum diakui secara dunia. Nah, 13 diantaranya itu sudah menjadi warisan dunia dan sudah diakui oleh dunia, seperti itu kan Pak. Jadi kalau menurut kami itu pemerintah belum maksimal dalam menerapkan kebijakan alternatifnya di Indonesia. Nah, contohnya ya ini tadi seperti ini, masih banyak budaya-budaya di Indonesia itu yang hilang, memudar gitu kan. Nah, jadi kalau menurut kami itu seharusnya pemerintah bisa melakukan kerjasama dengan masyarakat gitu kan Pak. Bukan hanya undang-undang saja yang diterapkan dan dilakukan kerjasama dengan pihak luar negeri seperti UNESCO gitu kan. Jadi pemerintah Indonesia juga harus memberikan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, dan sosialisasinya itu kalau menurut kami itu harus diadakan merata. Nah, seperti yang kami jelaskan tadi, pada pasal 18 sampai dengan 103 itu menyebutkan bagaimana peran pemerintah daerah terhadap cagar-cagar budaya yang ada di daerah mereka masing-masing. Nah, dengan setiap daerah, pemerintah daerahnya itu melakukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat gitu kan. Ini tujuannya apa? Tujuannya nanti agar sama-sama, ayo kita sama-sama, kami pemerintah dan kalian masyarakat, ayo kita sama-sama menjaga melestarikan budaya kita. Nah, dengan bagaimana caranya? Nah, dengan tadi misalkan di dalam hal makanan tradisional gitu kan, atau pakaian batik gitu kan, batik itu. Jadi ada kalau menurut kami pemerintah harusnya
membuat sebuah kebijakan alternatif yang dimana nantinya ada satu hari khusus di situ dimana kita semua masyarakat Indonesia, terutama pekerja-pekerja yang apalagi yang bekerja di instansi pemerintahan gitu kan, memakai baju adat dan memakan makanan-makanan yang tradisional, sehingga apalagi kita sebagai pemuda, generasi pemuda sekarang itu sangat tinggi sekali keinginannya, konsumsinya itu terhadap produk-produk asing gitu kan. Jadi bagaimana kita mau melestarikan yang dalam negeri, sementara kita sendiri aja yang di dalam negeri aja masih mau mengambil dari di luar, padahal kalau bisa dibilang itu cita rasanya itu atau apanya itu sama gitu kan. Ya seperti itu Pak, mungkin kita harus lebih ada kesadaran di diri masing-masing gitu dan ikut bekerja sama pemerintah dengan masyarakat, seperti itu Pak. Generasi muda, ada banyak satu sedikit ya. Menurut kamu tuh kenapa kita lebih suka produk asing? Kenapa kita lebih suka? Misal kita lebih suka makan burger ketimbang pisang goreng. Oke, akan saya jawab gitu kan. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia gitu kan, saya itu apalagi kita sering melihat film-film dari luar negeri gitu kan. Nah mereka di situ kan menunjukkan budaya-budaya mereka yang di sana, seperti Bapak contohkan tadi makan hamburger gitu kan, makan minum soda gitu kan. Mereka kan sering di sana kan. Nah itu kita dari apa yang kita lihat itu kita pelajari, lalu kita buat, dan itu kebiasaan berulang-ulang. Terus selain itu juga banyak iklan-iklan makanan asing itu yang ada di televisi Pak, dan mereka membuatnya itu sangat menarik. Jadi masyarakat Indonesia itu terutama generasi muda itu sangat apa ya, kan generasi muda itu kan tingkat keingin tahunya itu kan sangat tinggi gitu kan Pak. Jadi mereka ingin mencoba ini apa ya, ini junk food apa ya, ini makanan baru apa ya, kok sangat menarik mereka memasarkannya gitu kan. Jadi mencoba wah ini enak gitu kan, ini jauh lebih enak, jauh lebih cepat sajinya daripada yang ada di Indonesia. Makanya seperti itu Pak. Jadi rasa nasionalismenya itu juga itu yang paling penting, yang sangat rendah sekarang seperti itu. Oke, Terima kasih kepada Dewan Juri telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya, sebelum melanjutkan ke panel 3, kami membawakan sebuah hiburan yang dibawakan oleh Penyeran dan Saudara Laurentus. Oke, kami di sini dari kelompok 3 akan membawakan sebuah hiburan buat rekan-rekan sekalian dan para dewan juri, yaitu kami akan membawakan sebuah lagu berjudul Bendera. Semoga peserta sekalian bisa terhibur. Coba menghalangi, biar saja
Sekian selingan dari kami, Rini Hairani dan Laurentus. Selanjutnya presentasi panel 3 yang akan disampaikan oleh saudara Anton dan Samuel. Saya persilahkan. Yes. Terima kasih kepada saudara Feni yang telah mempersilahkan kami untuk ambil ke depan. Ya, kami akan melanjutkan pembahasan kita bersama, yaitu mengenai panel ketiga tentang kebijakan kelas. Sebagai saya sendiri Samuel Jiotagol dan rekan saya Anton Sije di sini. Oke, kita langsung saja ke pembahasan pertama mengenai kebijakan kelas. Adapun sebagai kebijakan kelas yang kami ambil sebagai kita ketahui mahasiswa sebagai gen perubahan suatu bangsa, kita mengetahui bahwa pemerintah tadi telah mengeluarkan sebuah regulasi untuk melindungi budaya-budaya kita agar tidak hilang. Adapun kebijakan kelas yang kami ambil adalah selain regulasi, seharusnya pemerintah juga mengajak ikut serta peran masyarakat dalam menjaga kelestarian budaya yang ada di Indonesia. Contohnya pada pemerintah kami berikan masukan yang bersifat konstruktif, yaitu misalnya memberikan satu hari itu kepada instansi pemerintahan dulu, tidak usah jauh-jauh lah kita, kepada instansi pemerintahan yang ada di daerah-daerah untuk mengenakan pakaian wajibnya, misalnya batik, atau di daerah Sumatera Utara ini kan, misalnya di daerah Sumatera Utara pakaian adat Melayu, ataupun di daerah Tapanuli memakai pakaian adat Batak Toba atau Simalungun ataupun dan sebagainya. Selain itu, untuk menambahkan rasa kecintaan kita terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia, kita juga perlu akan adanya kesadaran di dalam diri masing-masing bahwa ini budaya kita ini semakin tergeruskan. Jadi kita harus mengetahui bahwa untuk semakin kita cinta akan budaya kita harus bangga memakai bahasa daerah. Selain itu kami juga memberikan masukan kepada pemerintah, selain memakai pakaian adat yang ada di daerahnya diri sendiri, juga memakai bahasa daerah. Misalnya entah di dalam masukan kurikulum muatan lokal pada pelajaran sekolah-sekolah dasar maupun SMP maupun SMA, bahasa daerah yang ada di daerahnya masing-masing sesuai otonomi daerah yang diberikan kepada daerah-daerah. Jadi itulah kebijakan kelas yang kami sampaikan utarakan pada hari ini. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada saudara Anton Site. Baik, terima kasih kepada saudara Samuel yang telah memberikan kesempatan saya memaparkan penjelasan mengenai kebijakan kelas. Baik dari penjelasan panel pertama dan panel kedua yang mengangkat mengenai lunturnya kecintaan masyarakat, khususnya para pemuda mengenai produk dalam negeri, khususnya kami mengangkat makanan. Kami mengangkat sebuah kebijakan kelas di mana satu hari satu makanan tradisional. Maksudnya di sini setiap daerah melakukan kegiatan seperti memakan makanan tradisional, seperti makanan tradisional yang ada di Batak Toba sepertinya arsi, memakan makanan tradisional dalam sekali sebulan ataupun sekali dalam 2 bulan. Kami mendasarkan ini atas beberapa pertimbangan. Yang pertama itu desentralisasi kekuasaan lewat otonomi daerah. Telah memberikan kekuasaan dan kewenangan daerah untuk mengatur dan menguasai daerahnya. Maksudnya di sini kepala daerah mengatur setiap daerah-daerahnya masing-masing atas makanan-makanan tradisional ini, agar makanan tradisional yang ada di daerah tersebut terlindungi oleh peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Yang kedua, jumlah makanan tradisional di Indonesia yang banyak dan tersebar dalam lintas suku. Maksudnya di sini, di setiap daerah-daerah, khususnya daerah Indonesia ini, setiap daerah memiliki beragam masakan tradisional, bahkan lebih dari satu. Nah, di sini maksudnya pemerintah melindungi setiap masakan-masakan tradisional yang ada di Indonesia untuk dilestarikan dan dibudidayakan. Yang ketiga, jika dimasukkan dalam produk undang-undang dan selain waktu merumuskan undang-undang relatif, maka materi muatan yang bersifat normatif dan butuh banyak perangkat hukum lainnya. Maksudnya di sini, jika dimasukkan ke dalam peraturan daerah, lebih memudahkan pemerintah daerah dalam mengkontrol peraturan-peraturan yang tersebut. Dan yang terakhir, diatur lewat perda memudahkan untuk merevisi setiap waktu manakala diperlukan. Nah, maksudnya di sini diatur dalam peraturan daerah, memudahkan setiap pemerintah daerah dalam merevisi segala bentuk peraturan perundang-undangan yang disebutkan tadi. Nah, dari panel pertama dan panel kedua kami mengambil sebuah kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya para pemuda, lebih mencintai produk-produk luar negeri daripada produk-produk dalam negeri, khususnya makanan.
Nah, untuk masyarakat luas, kami memberikan suatu masukan di mana setiap hari-hari besar atau setiap ada kegiatan-kegiatan besar, masyarakat dihimbau untuk melaksanakan kegiatan masakan tradisional. Baik, demikian pemaparan kami mengenai panel ketiga. Kepada Dewan Juri kami persilakan untuk menanya. Terima kasih kepada kelompok panel 3 ini ya. Ini kan yang berkaitan dengan kebijakan kelas ya. Iya. Kebijakan kelas atau kebijakan publik. Ini kebijakan kelas ini kan kalau kata Pak Alvin itu kebijakan yang kalian usulkan gitu ya. Iya. Tadi berbicara banyak tentang makanan gitu ya. Lalu saya mau tanya dulu sebentar gitu ya. Kira-kira berapa persen sih kita makan nasi, makanan nasi gitu? Sering nggak? Sering. Ada survei. Oh gitu. Berapa? Berapa persen? Oh ya, menggunakan bahasa Pak Pami, mana lebih sering gitu? Kita makan makanan nasi atau kita makan lain kita? Makan nasi itu apa? Misalnya, oke, cuma saji ya. Nah, junk food, apa lagi? Nah, terus junk food. Nah, Anda saja pernah mengerti, jangan-jangan memang kan gitu kan? Oke, mau saya bilang begini gitu ya, karena ini kebijakan kelas. Nah, konkretnya apa yang Anda usulkan? Kalau hanya menghimbau, saya rasa kurang bisa. Nah, konkret bentuk kebijakan kelas yang Anda usulkan agar, saya kira kan masalahnya kan bukan hanya makanan sebenarnya, banyak ya, identitas, budaya, bahasa, segala macam, kan gitu kan, bukan hanya makanan kan hanya sebagian kecil. Nah, tunjukkan kepada saya, karena ini berkaitan tentang kebijakan kelas yang Anda diskusikan, yang lebih konkret itu apa gitu. Karena saya memang masih mengambang, pemerintah mengusulkan, kan gitu kan. Nah, selama ini kalau bahasa Pak Pami bukan hilang katanya, malah berpindah, kan gitu kan. Jangan-jangan memang nggak ada apa-apanya pemerintah itu gitu. Ayo coba yang konkret. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Dewan Juri. Tindakan konkret yang kami lakukan ya, pertama kami tidak usah mulu-mulu, tidak usah munafik, ya kembali ke diri kami masing-masing. Omong kosong lah kita menyarankan kepada pemerintah untuk apa, melestarikan budaya, jika kita pun sendiri ya sering yang seperti makan junk food ataupun kebudayaan luar. Ya kalau tindakan konkret yang kami diri sendiri, yang pertama, jujur kalau kami yang dari Kota Medan ini sangat jarang itu bangga dengan bahasa daerahnya. Dengan adanya pembahasan ini, kami juga semakin sering belajar bahasa daerah kami sendiri. Contohnya saya dari Batak Toba, saya tidak malu lagi untuk berbahasa Batak Toba gitu. Karena kan kita mengetahui bahwa Batak Toba hanya tahunya itu bahasanya itu hanya dari Tapanuli saja. Yang kalau kelahiran Putra Toba yang kelahiran di Kota Medan ini ataupun di Jakarta ataupun di Jawa sana sangat jarang yang mengetahui bahasa Batak Toba. Itu salah satu tindakan konkret kami. Tindakan konkret kami juga yaitu dengan memberikan masukan kepada pemerintah ataupun mengaktifkan kegiatan-kegiatan kebudayaan misalnya. Ya, sebagian dari kami pun juga ada yang ikut organisasi ekstrakurikuler di kampus ini, di mana organisasi ini juga berkaitan dengan kebudayaan kita. Misalnya kita adakan pementasan seni budaya atau juga memberikan aspirasi kepada pemerintah lewat diskusi maupun kalaupun tidak bisa diskusi ataupun audiensi kepada pejabat yang berwenang, kita mengadakan demonstrasi atau apa agar harapan kita ini dapat didengar. Jadi itulah salah satu tindakan konkret kami. Selain memakan makanan juga harapan kami itu juga Pak, ya kami juga memakai pakaian adat kami misalnya dalam beribadah ataupun dalam kegiatan apapun, dalam kegiatan seremonial atau apapun kami memakai pakaian kami gitu Pak. Besok mau nggak kalian ke kampus? Perempuan pakai itu apa itu batak itu apa? Ulos Pak. Besok mau nggak pakai besok batik besok apa itu batak itu mau nggak? Besok Pak. Sesuai tempat lah, sesuai tempat. Sesuai mulai dari sendiri kan? Iya Pak. Nah, besok janji nggak mau Pak kira-kira? Dimulai dari hal-hal yang kecil Pak. Misalnya kan Pak, contohnya misalnya kami yang Batak Toba, jujur kalau misalnya ke pesta-pesta atau apa itu sangat malu untuk memakai ulos. Ya mungkin dari situ kalau ke kampus pakai ulos
agak rancu juga, tapi bisa juga sih dipertimbangkan. Mungkin nanti dari rektor dibuat SK kepada seluruh mahasiswa yang pakai nadanya masing-masing gitu Pak. Terima kasih Pak. Lanjut Pak. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan Dewan Juri. Selanjutnya kami serahkan untuk panel keempat kepada Saudara Dian dan Saudari Lestari. Baik, sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Samuel dan Saudara Anton yang memberi kami kesempatan untuk menjelaskan di panel 4. Di sini ada saya Dean Tabea dan teman saya Lestari Ningsih. Baik, di sini kami akan menjelaskan di panel 4 mengenai rencana kerja, di mana rencana kerja ini merupakan cara untuk merealisasikan kebijakan yang telah kami buat atau yang telah kami rancang. Dan di sini kami telah membuat ada dua cara yang kami ambil untuk merealisasikan rencana kerja kami. Yang pertama itu melalui pendekatan struktural dan melalui pendekatan kultural, di mana melalui pendekatan struktural ini dengan melibatkan pemerintahan daerah untuk melakukan atau menyelenggarakan suatu kegiatan yang mengenai kebudayaan kita sendiri. Contohnya dengan melakukan seminar atau diskusi langsung kepada masyarakat yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, di mana dengan diskusi atau seminar masyarakat suatu daerah yang belum mengetahui apa saja kebudayaan mereka akan dapat mengetahui, dan yang sudah mengetahui akan dapat lebih mengetahui apa-apa saja kebudayaan mereka. Dan selanjutnya dengan melakukan sosialisasi melalui media sosial, di mana kita tahu bahwa media sosial itu adalah cara yang paling tepat untuk mensosialisasikan atau untuk menunjukkan bahwa budaya kita itu ada dan kita memiliki beragam budaya, di mana media sosial itu sudah dapat dijangkau sampai ke pelosok daerah. Seperti dapat kita lihat, seperti kampus saya sendiri sudah masuk televisi, sudah masuk, ya pertama udah masuk arus listrik, jadi ya cara otomatis TV pun udah bisa masuk ya. Dan dengan cara sosialisasi dengan media sosial, maka masyarakat luas dapat mengetahui apa-apa saja budaya pada suatu daerah tertentu. Contohnya, masyarakat Papua dapat mengetahui budaya apa saja di daerah Batak Toba. Contohnya pada daerah Batak Toba itu ada budaya yang dinamakan Mangokaloli. Jadi masyarakat Papua dapat mengetahui itu dengan mensosialisasikannya melalui media massa. Dan apabila rencana yang kami buat ini dapat terrealisasi dengan baik, maka outputnya atau hasil yang dapat dilihat bahwa masyarakat luas pada umumnya akan mengetahui apa saja kebudayaan yang dimiliki suatu daerah tertentu. Dan dengan dilestarikannya budaya tersebut, maka akan membuka suatu lapangan pekerjaan dan usaha yang baru. Mengapa demikian? Jika seperti tadi permasalahan yang tadi, seperti yang dibilang mengenai pemakaian pada satu hari, pakaian adat seperti itu, jika pemerintah dengan melakukan seminar, pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah yang mengatakan bahwa pada hari tertentu masyarakat akan memakai pakaian yang berkaitan dengan sukunya sendiri. Maka dengan demikian akan banyak tuntutan atau akan banyak permintaan kepada pernak-pernik atau pakaian-pakaian yang sesuai dengan adat pada daerah tersebut. Jadi kesimpulannya dapat kami katakan bahwa pendekatan yang wajib atau yang harus dilakukan untuk merealisasikan itu
melalui pendekatan struktural, kultural, dan nasionalisme, di mana struktural itu dengan terlibat langsungnya pemerintah daerah, dan kultural itu melibatkan tokoh masyarakat atau petua-petua adat, dan nasionalisme itu melibatkan masyarakat langsung. Demikianlah yang dapat saya katakan. Selanjutnya akan saya berikan kepada saudara Lestari. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan rencana kerja, di mana di bagian kedua ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan oleh masyarakat jika hal ini direalisasikan. Yang pertama, melestarikan makanan tradisional suatu daerah, suku, dan budaya masyarakat setempat. Makanan tradisional sangatlah beraneka ragam dan merupakan salah satu kebudayaan di daerah masing-masing, seperti embus-embus yang berasal dari suku Batak Toba. Pemerintah daerah dapat melaksanakan lomba memasak masakan tradisional antara kampung sekali setahun dan akan diberikan hadiah. Sekianlah hasil presentasi kami persilakan kepada juri untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih panel 4. Saya mau menyambung dengan ini kan berkelanjutan kan antara kebijakan kelas kan gitu kan. Justru makin kabur ke panel 4-nya. Harusnya format rencana tindakan kan. Berarti rencana tindakan itu kan telah muncul di kebijakan yang mau dibahas tadi. Artinya apa? Nah sekarang panel 4 itu menceritakan bagaimana rencana dari panel 3 tadi. Wah, Anda kemana-mana aja gitu. Iya kan? Salah penyampaian coba gitu ya? Kalau di panel udah ada gitu. Wah, orang seperti kan? Gugup lah, besar 6 kok. Dean nama bukan? Harusnya Dean dalam rencana tindakan kalian sistematis kan, namanya rencana tindakan. Jadi kalau memang tadi bicara tentang misalnya dari diri sendiri atau pemerintah, kalau memang pemerintah bagaimana rencana tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah? Itu coba, yuk, apa yang benar di situ? Baik, di sini yang rencananya atau yang akan dilakukan itu ya seperti saya bilang tadi, tapi ya sebelumnya saya minta maaf, rancu lompat-lompat ya. Di sini sebenarnya kami sudah merencanakan seperti melakukan sosialisasi, Pak. Sosialisasi akan apa yang telah kami rencanakan. Misalnya sosialisasi, enggak, cara mensosialisasikan kebudayaan itu maksudnya, Pak. Di mana melalui sosialisasi media massa, kebudayaan kita itu kita keluarkan, kita tunjukkan kepada masyarakat luas bahwa kita punya kebudayaan begini dan begini. Nanti kalau kita ambil benefitnya, kira-kira efektif tidak itu? Kalau menurut kami, Pak, itu efektif, Pak. Kenapa? Dengan rencana itu. Dengan rencana itu. Rencana. Jangan ada boleh itu, jangan lagi Anda harus ada sendiri, karena ini kelompok. Iya, Pak. Kan di sini seperti tadi di rencananya. Ya. Enggak, Pak. Di sini kan di sini cara untuk melakukan itu, Pak, melakukan tindakan yang akan kami lakukan itu maksudnya, Pak. Jadi kami mensosialisasikan budaya itu. Dengan cara mensosialisasikan budaya itu, maka ya kita dapat melihat, Pak, terkadang masyarakat atau kaum muda kebanyakan itu gengsinya yang lebih tinggi daripada niat atau jadi dengan cara mensosialisasikannya, cara sosialisasinya, ayo. Cara mensosialisasikannya itu, Pak, dengan melakukan seminar, Pak. Seminar. Iya, Pak. Ya. Karena menurut kami, Pak, dengan seminar kita dapat mengetahui apa saja kebudayaan kita, Pak. Wah, jadi misalnya rendang kita seminarkan gitu.
Kalau misalnya mengenai rendang itu Pak, Ini kan gitu ya. Ini kan nyangkut nih, hilangnya burung makanan, enggak makanan. enggak Pak, contohnya Pak yang diseminarkan itu ya seperti Apa? Tari Serampang 12 diseminarkan. enggak Pak, maksudnya itu yang diseminarkan itu kebudayaan kita Pak. Contohnya baju-baju adat kita, bagaimanakah apa bentuk-bentuk baju adat kita dan apakah itu bisa kita kembangkan agar layak atau bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak dengan baju adat aslinya tapi dengan bentuk atau bentuk yang hampir serupa dengan pakaian adat kita itu sendiri Pak. Seminar. Ya Pak. Seminar itu hasilnya cuma normatif. Bahwa kita sepakat itu misalnya itu hasil seminar itu kan ya. Artinya kalau menurut saya kalau budaya dan yang kalian ceritakan dari pertama itu sebenarnya kan produk, ya. Kalau produk dia yang diseminarkan sangat tidak efektif. Begini, saya kasih contoh satu yang harusnya sebaiknya, ya, sebaiknya kita bisa mengikut pola yang dibuat Bali. Misal, setiap anak sekolah itu harus pandai nari Bali. Dan setiap anak yang yang sudah kelas 3, kelas 2 dan kelas 2, dia harus pernah tampil pada event-event bebas. Bisa begini. Di Danau Toba, mungkin tempat kalian ya, orang Toba. Itu kalau kita mau melihat tari tortor harus ada acara dulu, acara magang, ya kan? Baru keluar ya kan? Bagaimana orang mau tahu atau bisa menyaksikan secara langsung kalau harus menunggu ada acara ada? Seminar dulu boleh. Seminar dulu. Ah ini yang di Bali, setiap rumah makan itu menyediakan pentas dan diisi oleh penari-penari yang dari tingkat SMU ke bawah, dan itu mereka wajib gratis. Selain dari mendapat hiburan pengunjung, si penari, siswa dia menyelesaikan kewajibannya, kemudian adat atau tari-tarian itu tetap terjaga karena langsung digunakan. Persoalannya budaya itu kenapa dia hilang, kenapa pindah atau kenapa luntur? Karena kita nggak pakai lagi. Itu akar permasalahan. Harusnya arah dari kebijakan-kebijakan lain itu menggunakan lagi, gitu. Jangan diseminarkan. Gunakan lagi. Kalau harus diperbanyak pentas seni, ya silakan berbanyak. Perkara yang nonton ada enggak, ya terserah. Tapi harus dibuat terus. Tapi kalau enggak dibuat seperti ini, saya pikir 4 tahun akan hilang. Kenapa? Yang pintar sama budaya itu juga akan selesai, gitu. Menurunkan kemampuan itu kepada generasi itu. Karena nggak ada ikutnya. Oke. Ya, terima kasih. Di sini kami menanggapi ya contoh untuk melakukan itu seperti melakukan kegiatan untuk perayaan-perayaan seperti PRSU yang baru saja dilaksanakan, di mana di situ ditampilkan beragam budaya yang ada di Sumatera Utara, seperti tarian tortor, gondang bata, dan itu cara untuk mensosialisasikan kebudayaan yang kita miliki.
Demikian. Baik, terima kasih kepada dewan juri. Demikianlah hasil presentasi kami dari panel 4. Selanjutnya kami serahkan kepada ketua. Terima kasih kami ucapkan kepada para bapak dosen, pada kawan-kawan semua. Demikianlah presentasi kami tentang menurutnya sikap bela negara. Kami tetap konsisten. Yang pertama, mengangkat masalah hilangnya budaya Indonesia. Yang kedua, lunturnya kecintaan terhadap produk Indonesia. Atas segala kekurangan dan kesalahan, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.